Assalamualaikum Ibu Erika, saya Suster Elis. Saya dinas dari jam 2 ini sampai nanti jam 9 malam. Ya, saya cek dulu. Filmnya nama siapa? Bu Erika. Bu Erika namanya? April 90. Tahun 90. Lahiran kemarin ya? Iya. Anaknya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Hari ini jadwalnya Ibu akan mendapatkan pemeriksaan postpartum namanya. Nanti akan diperiksa dari kepala sampai ke kaki. Nanti akan dilihat, itu kan kemarin di episode atau di episode juga ya. Nanti kita lihat apakah kondisi lukanya bagus, pergerakannya seperti apa. Nanti akan kita lihat. Mungkin agak nyaman, soalnya area kepala itu nanti akan saya bersihkan, akan saya buka. Ya, waktunya sekitar 15 sampai 30 menit di ya. Iya, boleh. Saya ambil dulu alat-alatnya ya. Suaminya lagi kemana, Bu? Lagi keluar dulu. Lagi keluar dulu. Setelah ini rencana pakai KB? Rencananya sih ya. Pakai KB apa? Rencananya sih suntik paling ya. Oh, suntik yang 3 bulan paling Ya. ya. Nanti di rumah ada yang membantu perawatan si adik? Paling orang tua. Oh, sama orang tuanya ada ya? Soalnya biasanya kan kalau kita pertama kayak gini kan belum bisa tuh handling bayinya kayak gimana, itu memang butuh bantuan orang tua. Nah, salah satunya nanti akan ada mungkin edukasi yang kita berikan terkait perawatan bayi baru lahir dan lain-lain. Ya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Ini pemeriksaan fisik namanya pemeriksaan fisik postpartum. Jadi dilakukan pada ibu-ibu setelah melahirkan. Ya. Saya kasih dulu ya. Ada keluhan ibunya? Cuma masih agak Ini ya, pasti itu mah. Suhunya normal, tidak 65. Oksigen darahnya bagus, 98%, jadi jantungnya juga normal, 72 menit, pernapasannya juga normal, 20 kali per menit. Sekarang saya tensi ya. Ada dewasa darah tinggi di dulu? Ada ya. Sekarang usia berapa ini? usia 33 tahun. Semalam si adiknya sama ibu di sini atau di kamar bayi? Semalam ya, dulu ya, dingin ya. Tensinya 110 per 60. Bu Erika, sekarang akan saya mulai pemeriksaannya. Ibu udah pipis? Barusan? Oh ya. Soalnya pada saat pemeriksaan ini kandung kami posisinya harus kosong. Ya. Mulai pemeriksaan anggota tubuhnya ya, Bu ya. Kalian lihat dari mata dulu, usia matanya sudah di atas dulu, maaf. Ibu dari ke atas. Oh ya. Nanti paling biasanya memang sehari setelah melahirkan itu dicek kali. Jadwalnya memang sore ini, nanti sore itu diambil darah pemeriksaan dan yang lainnya ya. Sekarang saya buka bagian payudaranya ya, saya lihat kantong asiknya sudah. Ini saya tekan dulu. Oh, kantong asiknya sudah mulai kencang ya? Iya. Si adiknya udah mulai minum kolostrum? Udah. Gimana? Sakit? Sakit ya. Saya coba bukain. Rencana mau ngasih ASI keluar? Iya. Tapi khawatir karena sakit. Sakit ya. Terus masih dikit-dikit ya. Sakit. Takut lecet. Oh, Oke. Nah,
Nanti akan saya ajarkan namanya pelekatan. Jadi nanti akan diajarkan ke ibu cara mangku bayinya, bagaimana si mulut bayi masuk ke areola keputingnya, gitu ya, biar nggak lecet, biar nggak sakit ibunya. Sama rencana kasih eksklusif. Iya, rencana. Saya jelaskan juga tentang pentingnya ASI belum. Nah, nanti saya jelaskan ya biar ibunya bisa paham. Oke, sudah. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area perut. Ya, BAB-nya gimana? Agak susah ya. Biasa sih kalau misalkan ada penyakit seperti itu, nanti tinggal tambah ibunya makan buah, makan sayur. Ya, pertama buah memang bagus kan. Dan serat itu yang kedua sayur dia hasilnya nanti produksinya tambah banyak. Sama harus direct, jangan cemas ya. Saya periksa dulu ya. Khususnya sih normal Bu, 10 kali per menit. Sekarang saya mau periksa untuk uteri, batas uterinya. Kemarin pada saat itu kan dia baru pas meregang karena diisi oleh bayi. Nah, saya melihat sekarang ukurannya udah segimana. Saya raba-raba atau agak saya tekan di bagian perutnya ya. Oh, bagusnya udah. Ini di jari di bawah pusar. Masih ada ini ya, masih ada sedikit. Nah, selanjutnya saya ingin melihat peregangan otot perut. Ya. Cuma maaf, ini diambil posisi tidurnya terlentang dulu ya. Maaf banyak mas sebentar ya. Sama ibu bisa ini sampai ke sini. Nah, saya bisa ya. Dari sini saya bisa sampai ke sini. Batasnya. Batasnya sekitar sini. Oke. Nggak sakit kan? Saya mau periksa kandung kemihnya ya Bu ya. Maaf ya. Karena tadi habis pipis jadi memang kosong ya. Ibu nggak ada keluhan pipis, lancar, nggak ada ketahan atau seperti itu, atau kalau nggak bisa pipis gitu, nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Berarti. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di area kemaluan ibu. Nah, akan saya lihat nanti darah nafasnya seperti apa, terus luka yang kemarin bekas di gunting di epitis namanya seperti apa. Maaf ibunya agak nggak nyaman soalnya posisinya nanti kakinya kayak lahiran gitu. Iya. Ya. Saya pasang alas dulu ya. Bantu angkat pantatnya. Ya. Ini ya, ini buka aja. Nah, posisinya gini. Udah pintar orang kemarin lahiran kayak gini posisinya ya Bu ya. Oke. Ya. Ibu kerasa keluaran darah gitu? Iya, masih ada kayak Saya kayak gitu ya. Kita periksa ya. Kalau kondisinya stabil, nanti pemeriksaan darah setelah melahirkannya bagus, mudah-mudahan sih besok kita ulang ya Bu ya. Di rumah.
lumayan, nggak terlalu banyak sih Bu ya. Ini sekitar 30-50 cc-an darahnya. Gumpalan-gumpalannya juga memang masih ada, masih normal sih. Oh, lumayan, nggak terlalu banyak sih Bu ya. Ini sekitar 30-50 cc-an darahnya. Gumpalan-gumpalannya juga memang masih ada, masih normal sih. Bagus Bu, nggak ada kemerahan, kemerahannya normal karena memang baru sehari kan ya. Nggak ada cairan yang keluar. Maaf ya Teten, sakit? Iya, Sakit normal ya. Kalau baru sehari memang pasti masih merenggang, jadi belum ada penyadaran jaringan. Iya. Nanti ibu di rumah tinggal makan protein, biar penyembuhan lukanya bagus. Gak terasa gatal-gatal kan? Enggak kerasa gatal. Iya. Nanah juga nggak ada. Selama ibu jangan takut-takut kalau pengen pipis ya, pipis aja. Nah ini saya ajarkan cara untuk membersihinnya. Nanti kita akan bekalkan kasa untuk membersihkan vagina ibu. Jadi kalau mau pipis di rumah pipis aja, jangan takut ya. Nanti dibersihkan aja setelah pipisnya. Ini saya bersihin ya. Jadi yang pertama dibersihkan itu dari area bibir vagina bagian luar, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan boleh. Ya, bagian kirinya saya bersihkan. Nah, selanjutnya vaginanya agak dibuka biar kita bisa membersihkan area bibir bagian dalam. Maaf saya regangkan ya. Nah, ini dalamnya 1 kali usap saja Bu. Jadi nggak usah digosok-gosok ya. Jadi 1 kali usap aja. 1 kali usap aja. Maaf ya, saya regangkan ya. Nah, yang terakhir bagian tengahnya. Iya. Dari klitoris namanya. Klitoris itu bagian yang di tengah. yang di tengah yang agak melenting itu ke bawah ke bagian vaginanya. Nah, kita pakai pembalut lagi. Gimana Bu, rasanya udah diganti? Lebih nyaman. Nyaman ya? Iya. Kayak kalau darahnya kan rasanya nggak enak ya. Lembab. Ganti pembalut itu jangan tunggu penuh banget. Iya. Ya. Sampai tembus kayak gitu. Nah, saya periksa anusnya dulu ya. Tadi masih belum habis hari ini ya. Udah ada info, nggak ada duit, aman. Ya, ambil ya. Sudah mulai jalan-jalan? Sudah mulai jalan-jalan? Iya, udah mulai jalan-jalan. Sakitnya pasti berjalan? Udah biasa. Sudah biasa dulu ya. Maaf ya. Ini pada sesnya ada nih Bu. Karena berat bawa ini ya, bawa perut. Nah, saya periksa ini namanya Homen Sign. Jadi untuk lihat apakah ada perdarahan di pembuluh darah atau misalkan ada perdarahan, nanti ibu akan rasanya sakit. Ya, kalau nggak sakit boleh ya. Sakit nggak? Lagi ya. Sudah selesai Ibu pemeriksaannya, hasilnya sih baik semua ya. Matanya aja agak pucat, nanti sore memang ada jadwal pemeriksaan HB setelah lahiran. Nanti akan ada petugas yang kesini untuk ambil darah. Nanti saya juga ada
Ibu kan tadi ada keluhan sakit ya pada saat menyusui si adik. Sekitar setengah jaman lagi nanti akan saya balik lagi untuk memberikan sedikit sharing pengetahuan tentang ASI eksklusif sama cara menyusui yang benar, pendekatan yang benar. Ya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya. Sister. Iya, nanti saya balik lagi ke sini ya Bu ya. Saya tinggal, mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, lagi duduk ya? Iya. Oh, ini pegel ya, itu terus Iya. tiduran terus. Masih ingat sama saya? Iya, ini Iya, saya saya cek dulu. Baik, 6 April 90. tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik postpartum pada ibu ya. Jadi kan ibu ada keluhan sakit pada saat menyusui si adik ya. Mau menyusui eksklusif butuh penjelasan juga. Sekarang sesuai kontrak saya sebelumnya, jadi akan memberikan edukasi ke ibu, sharing pengetahuan tentang cara pendekatan itu artinya cara menyusui yang benar. Ya. Lalu SD eksklusif dan stunting. Ya, kita saya siapkan dulu. Saya bawa pantong sama pantong ibu menyusui sama pantong pagi dari nanti ibu bisa melihat. Si adiknya lagi dimandiin kan ya? Nah, kalau nanti adiknya udah selesai mandiin biar bisa langsung dipraktekin cara nyusuinnya. Ya, sebentar ya, saya ambil dulu ya. Nah, ini Bu. Saya bawa pantong gede ya. Iya. Pada saat ibu mau menyusui, pastikan tangannya bersih. Ya, sabun bawa ya, tapi sekali minum ada sendal, dengan sanitasi belum. Saya punya leaflet tentang ASI eksklusif dan cara menyusui yang benar. Ini patungnya Bu. Iya. Nanti saya sekitar 15 sampai 30 menitan jelasannya ya. Bu ada waktu kan? Iya. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang kandungan ASI, terus manfaat ASI eksklusif dan kaitannya dengan stunting. Oke. Boleh dibaca. Nah, di sini ASI atau air susu ibu tahu yang biasa katanya mah ya, mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk perkembangan dan perkembangan. Pokoknya di dalam ASI itu sudah lengkap zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi. Ya, pada awal lahiran produksinya memang sedikit dan warnanya itu bening kan, tidak putih. Itu namanya ibu tahu apa? Kolostrum. Nah, kolostrum. Jadi kolostrum itu adalah bisa dilihat di sini. Nah, kolostrum itu adalah ASI yang keluar selama beberapa hari setelah melahirkan. Warnanya kekuningan dan kental. Seperti itu kan ya Bu ya? Dia itu mengandung zat kekebalan, vitamin A, faktor-faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini yang nanti kita sangat berguna untuk pencegahan stunting. Oh iya. Ya, stunting itu gagal tumbuh. Jadi nggak. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan tinggi badan normal yang seharusnya pada usia tersebut. Ya. Nah, di dalam ASI ini terkandung faktor-faktor pertumbuhan yang dapat mencegah terjadinya stunting. Ya. Nah, kalau ini juga berguna melindungi bayi terhadap infeksi, ada antibodi dan alergi, mencegah bayi kuning, mencegah sakit mata. Ya, Ibu inisial IMD pas lahir? Iya, IMD ya. Kalau di sini sudah pasti IMD. Nah, ini ada keuntungan menyusui yang tadi sudah sedikit dibahas ya. ASI ini mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Apa yang dibutuhkan oleh ASI pada awal masa kehidupan dan sampai 2 tahun itu nanti ada dalam ASI. Ya. ASI eksklusif itu selama berapa lama? 2 tahun ya? ASI eksklusif itu 6 tahun, 6 bulan. Nah, jadi saat lahir sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI aja. Makanya disebut ASI eksklusif itu karena full artinya ASI yang diberikan. Nanti pada saat usia menginjak 6 bulan diberikan makanan tambahan, empasi, makanan pendamping ASI. ASI ini diberikannya idealnya itu sampai nanti 2 tahun. Ya.
Lanjutkan ya Bu ya. Iya. ASI ini udah dicerna dan diserap oleh bayi, melindungi bayi dari penyakit, lalu menyusui juga membantu bentuk jalinan kasih sayang sama bonding namanya, jalinan kasih antara ibu dan bayi. Lalu membantu menunda kehamilan bisa jadi KB alami. Tadi kan rencananya mau pakai KB suntik ya, boleh silakan, tapi dengan menyusui juga itu bisa jadi KB alami ya, menunda kesuburan. Lalu mempercepat pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, menghemat biaya rumah tangga. Ibu harus mengisi formula. Ada yang anaknya dikasih susu formula itu sebulan itu bisa habis 500 sampai 1 jutaan. Kalau ASI jadi hemat, gratis. Yang penting ibu nanti support dengan makanan yang baik juga, ya seperti itu. Lalu praktis, ibu nggak harus siapin botol, nggak harus beli botol, harus dicuci, harus disteril. Kalau disteril istilahnya gitu, ibu tinggal cari posisi yang nyaman, tempat yang nyaman, bisa langsung menyusui, ya. Nah, tadi tentang ASI eksklusif ya Bu ya. Jadi ASI itu diberikan, hanya ASI saja yang diberikan sampai usia 6 bulan. Nah, ini ada di sebagian sebelah sini. Nah, ya, pemberian ASI saja pada bayi, ASI eksklusif itu jadi pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan. Kan kadang kalau orang tua itu dikasih madu karena kelihatan apa, atau dikasih pisang dikerok, nah itu jangan. Jadi ya ASI aja. Jadi karena pencernaan bayi pun memang pada sampai usia 6 bulan itu belum siap untuk menerima makanan lain selain ASI. Terus di bawahnya ada petunjuk pemberian ASI eksklusif yang memberikan makanan dan minuman apapun kepada bayi, menyusui sesuai kebutuhan bayi minimal 8 kali sehari dalam 24 jam. Lalu jika bayi tidur, ini kan biasanya kalau di awal masa kelahiran si adiknya tidur terus, setiap 2 atau 3 jam ibu mau minum, ya kasih minum. Ya, yang pertama biar kecukupan gizinya terpenuhi, yang kedua biar bayi tidak kuning. Ya, kuning itu bisa terjadi karena kekurangan air cairan yang masih berlembut. Cairan itu didapatnya kalau bayi kan dari ASI, ya. Lalu jika ibu bekerja, bekerja ya. Kalau ibu bekerja, ibu bisa melakukan pemerahan ASI di pumping, di pompa. Ya, di pompa di tempat kerja, ibu bisa beli kalau sekarang sudah banyak ya, bisa beli alat pumpingnya, bisa beli wadahnya. Sekarang banyak dijual dengan kemasan-kemasan plastik. Jangan lupa nanti pada saat pumping tangan dan lingkungan harus bersih. Ya, pastikan kesterilannya. Gitu. Terus jangan lupa kan nanti disimpan si ASI kurangnya itu di plastik, misalkan dikasih tanggal sama jam. Kapan dipumping? Nanti bisa disimpan di kulkas. Pada saat pulang dibawa, disimpan di kulkas bawah, nanti baru bisa dipindahkan ke freezer. Itu bisa bertahan lama. Itu tentang ASI eksklusif. Ada yang bertanyakan dulu Ibu? Udah sih kamu, jadi manfaat dari ASI eksklusif ya ini diberikan sama 6 bulan jangan makanan ya. Terus nanti setelah 6 bulan baru ibu berikan empasi pendamping ASI, tapi tetap ASI diberikan sampai nanti usia 2 tahun. Saat usia 2 tahun ibu bisa mulai melakukan penggantian ya, dengan ASI sama untuk si adik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pentingnya pelekatan. Pelekatan itu adalah cara menyusui yang benar. Ya. Jadi tadi kan ibu bilang putingnya sakit pada saat menyusui ya, bisa jadi karena pelekatan atau cara menyusuinya yang belum benar. Nah, jadi ini kan ya, ini namanya areola Bu. Areola ini putingnya. Pastikan pada saat menyusui itu mulut bayi itu masuk semua. Jadi si putingnya itu masuk semua ke mulut bayi. Ini. Nah, sini ya, kelihatan. Sini bisa dilihat tuh caranya. Oh ini. Nah, pertama kan di situ posisi yang nyaman. Diposisikan nyaman dulu. Terus seluruh badan bayi tersandar dengan baik. Saya ajarin cara ini ya, cara gendong bayi kayak bisa pakai bantal kayak gini, terus dibenerin ya. Nah, misalkan mau yang di kakinya atau masih sebelah kanan, itu bisa seperti ini. Nah,
hadapkan ke ibu, lalu disusukan. Pada saat menyusui jangan seperti ini. Digunting ini kita sisi menggunting ya namanya. Biasanya kan kalau ibu kayak gini nih. Nah, ini itu nanti akan menghambat aliran ASI. Ibu bisa seperti ini sampai jadi di bawahnya. dari bawah. Iya. Terus pastikan si putingnya ini masuk semua ke mulut bayi. Masuk semua ke mulut bayi. Nah, gitu. Seluruh badan bayi tersangga dengan baik. Ini kan nyaman nih posisinya. Badan bayi menghadap dan dekat ke dada ibu. Payudara mana yang mau diberikan ASI-nya menghadap ke situ, posisikan yang nyaman. Lalu dagu bayinya harus menempel pada payudara ibu. Jadi dagunya ini harus nempel ke sini. Ya. Mulut bayi terbuka lebar agar si putingnya ini masuk semua ke mulut bayi. Lalu bibir bayi bawahnya membuka jadi gini. Jadi itu tandanya si putingnya ini udah masuk semua ke mulut bayi. Nah, bayi menghisap dalam, teratur diselingi istirahat. Terus ada kedengar suara. Itu berarti dia belum masuk semua. Yang terdengar itu cuma suara hisapan bayi dan suara menelan gitu yang ya. Lalu cara menjaga itu macam-macam ibu. Nah ini macam-macam. Bisa seperti ini, bisa langsung ibu ini. Nah ya seperti itu. Lalu bisa dari belakang, misalnya. Bisa di. Ini bisa sambil tidur ya, ini bisa kalau mau pindah ke kiri tinggal ke sini makanya diposisikan yang nyaman ya. Dan jangan lupa setelah pemberian ASI itu ya kali coba disendawakan. Nah ini yang kadang suka lupa, jadi pasti ibu sih adanya di punggung ya. Jadi kalau dia udah kenyang dia pasti akan melepasi nasinya sendiri, berarti dia udah kenyang. Ibu gendong, nah ini pukul tapi dia kebetulan itu bersendawa ya. Ada yang boleh bukan ibu? Udah sih jelas tadi cara posisi untuk menyusui yang mulai tadi di mulut bayinya sampai masuk semua ke puting ya, jangan sampai kedengaran. Berarti nggak masuk. Tadi sudah dijelaskan kan, ASI ini bisa mencegah stunting. Soalnya stunting ini sekarang jadi jadi tren isu di dunia dan di Indonesia. Jadi memang angka kejadiannya lumayan ada gitu ya, laporannya ada. Jadi ASI ini bisa menjadi salah satu cara atau cara untuk mencegah stunting atau gagal umur. Saya lihat itu bayinya diantar, kita praktek sekarang ya. Jadinya lucu amat ya. Udah mandi deh, udah seger bu. Si adenya ada, kita tutup ya. Kalau tadi sih karena kita latihan, jadi malah. Nah, sekarang kan ibunya mau nyusuin nih. Kita pasang dulu biar kalau ada yang masih enggak langsung kelihatan ibunya nyusuin. Nah, dulu ya. Ibu masih nyusuin mau sampai bantal. Gini ya. Ini dibuka lidahnya. Ada kakak, dia si adiknya langsung. Nah, gitu. Ini kan masuk semua tuh ya. Bagian nempel kan, nempel ke bagian tubuh, bibir bawahnya lipat keluar dan membuka mulutnya. Coba sakit nggak? Enggak sih, ini mas. Sakit kan? Iya, ini berarti memang tekniknya sudah benar. Nanti di rumah juga seperti ini ya, biasa ada yang baik. Ada lagi yang bertanya ibu? Enggak sih, udah cukup ya. Ini refleksnya bisa dibawa pulang oleh ibu, nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah ya bu ya. Itu saya tinggal si mamanya kayaknya ada di depan, nanti biar saya suruh masuk ke dalam. Ditinggal ya, enak udah bu. Si mamanya kayaknya ada di depan, nanti biar saya suruh masuk ke dalam. Ditinggal ya, enak udah bu. Udah ibak ya, bukan bobor dan
Sharing sama ibu. Iya, terima kasih Waktunya informasinya. oh iya, mari assalamualaikum. Sama.